Halo bre, balik lagi bareng saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di samping kiri saya atau di samping kanan depan kalian gitu ya, ada sebuah monitor pak, dari Philips Indonesia gitu kan. Ya kalau kalian dengar nama atau kata Philips, bang bukannya itu brand lampu ya yang aku pakai selama 10 tahun di rumah. Ya bener, emang bener. Tapi Philips tuh bukan memproduksi lampu doang ya yang ada di teras rumah sampai 15 tahun gitu ya, awet banget itu. Tapi Philips juga bikin ya barang elektronik lainnya, salah satunya kayak monitor ini. Dan iya, di samping kiri saya ada sebuah monitor dari Philips, yaitu Philips Momentum 272M8CZ. Sebuah monitor gaming, tapi kok tampilannya nggak gaming banget ya? Oke, sekarang kita lihat dulu sejarah dikit lah ya dari brand Philips ini. Philips ini pernah jadi produsen brand elektronik terbesar di dunia pada tahun 2004 bro. Makanya kalian nggak asing dengan nama Philips gitu kan. Pasti rumah kalian ada aja tuh lampu Philips. Monitor ini bakal nggantiin monitor daily saya, itu MSI ya, yang mana itu kan 24 inci dan yang kedatangan ini 27 inci pak. Dimana emang ukuran 27 inci menurut saya ini sangat ideal banget gitu loh buat gaming ataupun produktivitas seperti editing gitu loh. Oke, jadi nggak usah lama-lama kali ya, kita langsung ulas atau review dari monitor ini, yaitu monitor Philips Momentum 272M8CZ. Ketinggalan. Kita mulai dari kemasannya dulu cuy. Datang dengan box besar seberat 16 kg. Boxnya punya desain yang cakep cuy. Keseluruhannya diselimutin printing warna biru glossy, bikin kesan yang premium dah. Ditambah tulisan dalam bahasa Prancis, Entrance Dance Instant, yang artinya melangkah ke saat ini. Respect dah. Lanjut ke paket pembeliannya. Kita dapat unit monitor yang udah terpasang standnya juga cuy. Lalu ada adapter beserta kabel powernya. Lalu ada kabel DisplayPort bawaan dan juga user manual beserta kartu garansinya. Langsung bahas ke desainnya ya. Philips 272M8CZ punya desain curve dan semi frameless. Pada bagian bezel bawah bagian kiri terdapat sebuah stiker branding dari Philips. Yang sayang ya mau dikelotok karena punya tampilan yang elegan namun informatif. Di tengahnya terdapat branding Philips dan di bagian kanannya terdapat icon dari tombol atau controller yang letaknya di bagian bawah monitor. Terdapat tombol power, lalu tombol menu. Di sebelahnya ada controller up dan down, dan yang paling kiri merupakan tombol shortcut untuk fitur Smart Image yang berguna untuk set pengaturan monitor berdasarkan kegunaannya. Terdapat pilihan mode FPS buat game FPS tentunya seperti CSGO ataupun Valorant. Lalu ada mode racing yang tentu aja diperuntukkan buat game balap macam Dirt Rally atau Need for Speed. Lalu ada mode RTS yang diperuntukkan bagi game real time strategi seperti Dota 2 ataupun Warcraft. Lalu ada mode gamer 1 dan 2, dan terakhir ada low blue mode yang tentunya untuk meminimalisir cahaya biru. Masih di bagian bawahnya terdapat dua buah lubang untuk sirkulasi udara dari dalam monitor ini. Lanjut ke bagian back panel dari monitor Philips 272M8CZ ini cuy. Punya desain yang agak cembung ya di tengahnya, tapi ukurannya masih dalam batas kewajaran kok. Gak terlalu kembung gitu. Untuk desainnya terdapat finishing berupa garis horizontal di sekujur back panelnya yang kasih tekstur bergaris-garis. Lalu terdapat juga emboss branding dari Philips yang polos karena nggak diberi warna putih seperti bagian depannya. Masih di bagian back panel, terdapat 4 lubang yang artinya monitor ini support dengan VESA mount 10x10 cm. Di bawahnya lagi terdapat space input outputnya. Terdiri dari port power, 2 buah port HDMI, 1 buah DisplayPort, dan 1 buah audio out. Karena memang di monitor ini gak terdapat speaker cuy. Untuk monitor standnya punya desain minimalis tapi futuristik, memberi tampilan stand monitor ini seakan melayang cuy. Karena di ketiga titik penopangnya terdapat rubber minimalis. Berguna juga ngejaga grip monitor ini saat diletakkan di atas meja. Untuk standnya sendiri tentu aja berbahan metal yang kokoh walau punya bentuk yang agak tipis ya. Sedangkan di sisi armnya atau lengannya juga berbahan besi yang diselimuti plastik. Sayangnya di armnya ini nggak terdapat lubang buat kabel manajemen. Untuk adjustable-nya hanya tersedia tilt up sampai 20 derajat dan tilt down sampai 5 derajat aja. Nggak bisa hadap kanan kiri dan juga set monitor naik turun. Berlanjut ke spesifikasi dari monitor Philips 272M8CZ ini cuy. Punya kelengkungan atau sudut pandang layar di angka 178 derajat. Lalu frame atau bezel sisi samping dan sisi atas punya ketebalan hanya 0,5 cm. Sedangkan frame atau bezel sisi bawahnya lebih tebal cuy, karena punya ketebalan sekitar 2 cm. Untuk dimensinya punya panjang 61 cm kali tinggi 37 cm jika monitor standnya nggak dihitung cuy. Sedangkan total tingginya kalau lagi dipasang monitor
monitor stand sekitar 46 cm dan untuk bobotnya cuma 4,4 kg. Panelnya berukuran 27 inci, yang mana cukup populer digunakan para gamer profesional selain monitor berukuran 24 inci. Resolusinya Full HD 1920x1080p yang emang udah cukup bagi kalangan gamer. Tipe panelnya menggunakan panel VA dengan kecerahan maksimal 300 nits. Untuk refresh rate-nya up to 165 Hz dong. Apa itu 144 Hz? Canda 144 Hz. Lalu untuk response time-nya mencapai 1 millisecond. Kenceng banget dah, ajib. Terdapat fitur FreeSync dan juga G-Sync compatible untuk menjamin kestabilan FPS bagi pengguna GPU AMD maupun Nvidia. Selanjutnya, monitor ini juga udah anti glare yang mana emang wajib ada di monitor gaming. Anti silau-silau klub cuy. Waduh. Monitor ini nggak cuma diperuntukkan bagi para gamers. Philips 272M8CZ ini juga dapat diandalkan untuk produktivitas dan juga entertainment. Karena terdapat fitur low blue mode yang berguna untuk meminimalisir cahaya biru, bikin mata kita nggak cepet capek. Ada lagi fitur yang bikin mata lebih chill. Waduh, chill banget ya, yaitu flicker free. Bikin tampilan monitor ini nggak berkedip. Ditambah lagi udah tersedia fitur HDR buat dapat pengalaman visual yang lebih colorful. Ajib, watoib. Oke, berarti itu dia ulasan atau review dari saya tentang monitornya Philips ini, yaitu monitor Philips Momentum 272M8CZ. Jadi sekarang saatnya saya akan kasih tahu poin-poin penting ke kalian sebelum kalian membeli atau memilih monitor Philips ini untuk dijadikan monitor daily kalian, coy. Pertama, kelebihan-kelebihannya dulu kali ya. Poin kelebihannya pertama mengenai screen-nya nih atau layarnya. Untuk ukuran layarnya ini 27 inci. Menurut saya ini ukuran yang cukup ideal lah buat saya pribadi sih. Buat kalian nggak tahu juga nih, Pak. Karena memang buat ukuran 27 inci apalagi ini masih Full HD, ya masih oke lah dipandang gitu buat produktivitas kayak editing gitu kan ataupun buat main game gitu loh, coy. Apalagi ini udah melengkung gitu loh atau curve gitu kan, dimana kalau misalkan kalian pengen main game dengan sensasi yang berbeda, monitor melengkung ini bisa kasih sensasi yang lebih ajib gitu loh, coy. Terus juga dia udah frameless, dimana jarang-jarang ya monitor gaming itu frameless gitu kan, ya walaupun memang nggak full ya, di bagian bawahnya masih framenya rada tebel. Itu memang ya di samping kanan kiri atas lah biasanya yang frameless gitu kan. Poin yang kedua nih, kelebihannya di bagian kakinya. Kalau kalian lihat memang kakinya itu minimalis banget gitu loh. Ibarat kata nih monitor gaming tapi desainnya nggak gaming banget gitu kan. Karena memang ya pasarnya bukan buat gamer doang, buat konten kreator mungkin ya, buat entertainment juga. Produktivitas nih masih enak dipandang, coy. Memang kelihatannya kecil nih kaki, tapi jangan salah, nih kaki cukup solid ya buat menopang nih monitor berukuran 27 inci. Terus juga nih kakinya terbuat dari besi ya, bukan dari plastik ya. Memang pelindungnya pakai plastik, tapi dalamnya besi, coy. Poin yang ketiga mungkin untuk refresh rate dan juga untuk response time. Ini monitor gaming gak afdol kalau refresh rate gak di atas 120 Hz. Ini bukan 144 Hz, Pak, tapi 165 Hz. Gokil. Dan juga untuk response time itu sangat penting buat para gamers ya, apalagi gamers kompetitif. Response time-nya di 1 millisecond. Ya walaupun memang bukan 0,5 millisecond, tapi 1 millisecond itu udah kenceng banget, Pak. Dan juga untuk panel yang digunakan. Sebenarnya panel yang digunakan ini panel yang bisa dibilang banyak digunakan di monitor gaming pada umumnya, itu menggunakan panel VA dan untuk brightness-nya di 300 nits, cuy. Ya menurut saya untuk panel yang digunakan ini, panel VA itu sangat bagus ya atau sangat ideal, memang banyak digunakan di monitor gaming pada umumnya karena memang cocok banget buat refresh rate tinggi dan juga response time yang cepet gitu loh. Jadi yang panel VA menurut saya ya masih oke lah, walaupun memang panel VA ini untuk warnanya ini rada kurang ya, Pak, buat editing gitu kan, buat konten kreator, karena memang dia ngejar response time yang rendah dan juga refresh rate yang tinggi gitu kan. Poin yang keempat, monitor ini udah mendukung adanya HDR, tapi HDR biasa ya, bukan HDR10 gitu ya. Wajar lah monitor 3 jutaan, Pak, tapi udah disematkan fitur HDR yang mana memang bisa mempertajam kualitas warna dan juga kontras gitu kan. Jadi memang bener-bener bagus lah. Tapi perlu kalian perhatikan, HDR tuh nggak semuanya bakal aktif gitu kan. Makanya di sini tuh tulisannya auto gitu loh, Pak. Kalau misalkan game yang kalian mainkan udah support HDR, tuh HDR bakal aktif. Atau mungkin video atau film yang kalian tonton itu udah support HDR, atau dari kamera yang udah support HDR juga, HDR-nya bakal aktif gitu. Jadi warnanya lebih ajib lagi gitu kan, Pak. Jadi 4 poin penting aja kali ya yang bisa saya sampaikan dari monitor Philips Momentum 272M8CZ ini, coy. Sekarang itu poin penting mengenai kekurangannya nih. Minus kali ya. Bukan minus sih, yang perlu diperhatikan kali ya. Yang mengenai pertama yaitu kabel manajemen. Di monitor ini kabel manajemen nggak ada. Jadi mungkin ya rada kelihatan gitu ya di belakang
monitor kabel gelantung-gelantung gitu kan. Dan juga poin yang kedua, untuk adjustable-nya nih, dia cuma bisa tilt up dan tilt down doang, dan juga tilt up-nya cuma 20 derajat, terus tilt down-nya di 5 derajat doang gitu. Nggak bisa di samping kanan kiri kan gitu kan, nggak bisa dijadiin vertikal gitu kan, kurang luas gitu loh coy. Poin yang ketiga, nggak ada speaker di monitor Philips Momentum ini coy. Ya mungkin opsi speaker itu buat ada-ada aja kali ya. Poin yang keempat mengenai kekurangannya nih, tombol-tombolnya masih pakai tombol tradisional gitu kan, dimana monitor-monitor sekarang mungkin udah pakai yang namanya joystick gitu kan, jadi lebih fleksibel, efisien gitu coy. Jadi cuma satu tombol aja kita gerakin pakai jari satu kita gitu. Jadi ya itu dia poin-poin penting mengenai kekurangan dari monitor Philips ini, itu monitor Philips Momentum 272M8CZ ini coy. Dan sekarang saya ngomongin soal harganya nih. Untuk harga dari monitor Philips Momentum ini di pasaran itu harganya 3.400.000-an coy. Dengan harga segitu kita udah dapat monitor 27 inci dengan refresh rate 165 Hz dan juga untuk response time-nya 1 millisecond, dan dia udah curve dan juga udah frameless. Itu yang perlu dipertimbangkan coy. Karena memang ya monitor 27 inci harganya beda ya sama 24 inci ya. Dan yang paling penting dia udah HDR. Itu yang perlu dipertimbangkan coy. Karena memang HDR tuh buat sebagian orang tuh penting coy. Oke, jadi itu dia ulasan atau review dari saya tentang monitor Philips ini. Itu monitor Philips Momentum 272M8CZ ini. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Jadi itu dia videonya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.